Bertemu kembali dengan saya Slamet Donian Sori yang memberikan informasi tentang dunia budaya yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Ketika Anda menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan ragu untuk subscribe. Kisah Prabu Tawang Alun, pertempuran saudara kerajaan Blambangan hingga berdirinya kerajaan Macan Putih. Prabu Tawang Alun dan kerajaan Blambangan miliknya kini menjadi kisah legenda yang menjadi saksi bisu atas terbentuknya bumi Blambangan. Namun di balik kegagahan kerajaan Blambangan milik Prabu Tawang Alun tersebut, ternyata terselip segelintir polemik yang menjadi terjadinya peperangan antar saudara di lingkungan kerajaan tersebut. Sejarah mencatat tahun 1685 sampai 1686 merupakan puncak kejayaan kerajaan Blambangan milik Prabu Tawang Alun. Namun di waktu tersebut pula terjadi politik adu domba dengan Belanda. Alhasil Mas Wila, adik dari Prabu Tawang Alun, berambisi menduduki tata kerajaan Blambangan. Dari pecah perang saudara, maka pada tahun 1686 Prabu Tawang Alun yang bijaksana dan berbudi luhur memilih mengalah dan menyingkir ke daerah Rawabayu Songgon. Prabu Tawang Alun menyerahkan kekuasaan kepada Mas Wila sebagai raja di istana Kedawung dengan gelar Pangeran Prabu Mas Wila Brata. Rakyat Kedawung yang kini berada di bawah kepemerintahan Prabu Mas Wila Brata hidup dalam kecemasan. Pasalnya, Prabu Mas Wila Brata melakukan tindakan semena-mena pada rakyatnya dan seringkali berperilaku tidak adil kepada rakyatnya. Banyak rakyat Kedawung yang merasa dirinya tidak aman di bawah naungan Prabu Mas Wila Brata memilih untuk menyusul Prabu Tawang Alun sekaligus pindah di Rawabayu Songgon. Prabu Mas Wila Brata yang mengetahui hal tersebut memilih untuk mengerahkan semua bala tentara kerajaan Blambangan untuk menggempur wilayah Bayu yang kini menjadi teritorial Prabu Tawang Alun. Dari peperangan saudara tersebut banyak korban yang berjatuhan. Dijelaskan pula jika pada tahun 1687 Prabu Mas Wila, Mas Ayu Tunjung Sekar serta Mas Wila Taruna gugur dalam pertempuran sengit itu. Namun demikian, Prabu Tawang Alun merasa menyesal dan kehilangan atas kematian saudara-saudaranya tersebut yang disebabkan pertempuran di Rawabayu. Prabu Tawang Alun yang merasakan kehilangan akhirnya melakukan tapa berata di hutan Sudamara di kawasan lereng Gunung Raung. Pada saat bertapa, Prabu Tawang Alun dibangunkan oleh suara gaib yang mengisyaratkan beliaunya harus berjalan ke arah utara. Prabu Tawang Alun dan Kodam Macan Putih akhirnya berhenti di Bangar Laban Asem. Kemudian Prabu Tawang Alun dan pengikutnya yang masih hidup mendirikan kembali sebuah istana yang dinamakan Istana Macan Putih. Lalu Prabu Tawang Alun mengiklankan bahwa kerajaan Blambangan berpusat di Istana Macan Putih yang dibangun dengan batu bata merah. Kerajaan tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 4 tahun 10 bulan dengan dibantu penasihatnya yaitu Mas Bagus Wongso Karyo. Pada saat itu masa kepemimpinan Tawang Alun, kerajaan Blambangan memasuki zaman keemasan. Terima kasih sudah menonton video kami. Apabila video kami bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.